Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dasar-dasar perilaku dan motivasi. Perilaku individu. Perilaku individu terdiri atas sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Sikap. Sikap paling populer pada sistem organisasi yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah kepuasan kerja, yaitu perbandingan antara yang diterima dengan yang diharapkan. Contohnya adalah pemberian berbagai macam tunjangan, kompensasi, dan bonus. Kemudian keterlibatan kerja, yaitu derajat karyawan mengenal pekerjaannya. Contohnya, karyawan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian komitmen terhadap organisasi, yaitu orientasi karyawan pada organisasi. Contohnya adalah angka turnover dan intensitas ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa cukup rendah. Kepribadian. Lingkungan kerja berlokasi di Semarang, Jawa Tengah yang masih kental dengan budaya dan norma masyarakat Jawa. Visi dan misi perusahaan optimis, karyawan di-rolling secara periodik sehingga tidak jenuh. Perusahaan memiliki program CSR. Perusahaan menciptakan situasi dan iklim yang kondusif dengan adanya fasilitas, asuransi, dan kenyamanan dalam bekerja. Selanjutnya, persepsi. PT Windika Utama Semarang berlokasi di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi alam di sekitarnya berupa tanah perbukitan dengan terdapat banyak pepohonan di sekitarnya. Dekat dari pemukiman penduduk, mudah dijangkau dengan transportasi yang ada. Dengan lokasi demikian, bagi perusahaan maupun pekerja sangat menguntungkan, yaitu lingkungan dengan udara sejuk akan semakin mendukung proses pengalengan dan menambah kenyamanan karyawan dalam bekerja atau saat istirahat. Sehingga dengan kondisi alam yang demikian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Adanya perumahan di sekitar pabrik akan menguntungkan karyawan untuk bisa tinggal di sekitar lokasi pabrik, sehingga lebih tenang dalam bekerja. Selanjutnya, pembelajaran. Segala program kesejahteraan karyawan yang ada, sebagian besar, bertujuan agar karyawan sebagai aset perusahaan dapat menjadikan perusahaan sebagai rumah kedua, sehingga karyawan merasa kekerasan, betah, dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja. Selanjutnya, motivasi. Untuk meningkatkan motivasi pada karyawan, perusahaan melakukan beberapa hal. Di antaranya yaitu selain kompensasi gaji diberikan juga uang makan dan uang transport. Bagi karyawan yang mempunyai masa kerja lama mendapatkan kebijakan tunjangan masa kerja yang besarnya sesuai dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, pemberian insentif pada bagian-bagian tertentu, adanya fasilitas general check-up setahun sekali. Adanya rolling secara periodik. Rolling bertujuan agar kondisi lingkungan kerja karyawan selalu berubah sehingga tidak monoton. Adanya THR atau tunjangan hari raya dan bonus kinerja, refreshing setiap tahun, memberangkatkan haji dengan sistem undian, dan pengabdian lingkungan. Selanjutnya, perilaku kelompok. Dalam perilaku kelompok terdapat norma, peran, tim, kepemimpinan, dan konflik. Yang pertama, norma. Norma merupakan standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok. Contoh norma kelompok kerja antara lain, 1. Norma kinerja, 2. Norma penampilan, 3. Norma pengaturan sosial, 4. Norma alokasi sumber daya. Selanjutnya ada peran. Peran merupakan pola perilaku seseorang yang menempati sesuatu posisi tertentu pada unit sosial. Peran dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya identitas peran, persepsi peran, ekspektasi peran,
dan konflik peran. Selanjutnya, tim. Tim merupakan sekumpulan orang yang melakukan aktivitas bersama untuk tujuan yang sama. Kedekatan ruang dan daerah, banyak aktivitas yang dilakukan bersama, kesamaan sikap, alasan ekonomi, keamanan, dan alasan sosial merupakan alasan kenapa tim bisa terbentuk. Contoh norma pada PT Windika Utama. Untuk norma kerja, PT Windika Utama memiliki kebijakan untuk karyawan yang mempunyai masa kerja lama mendapatkan kebijakan tunjangan masa kerja yang besarnya sesuai dengan kerja karyawan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama karyawan bekerja, maka tunjangan yang didapatkan akan semakin besar. Selanjutnya, norma penampilan. Tata cara berpakaian diatur pada peraturan yang ada di perusahaan Windika Utama. Setiap karyawan diharuskan untuk berpakaian rapi dan sopan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Windika Utama menerapkan norma penampilan pada kegiatan mereka. Selanjutnya, contoh peran dan pembentukan tim pada PT Windika Utama. Contoh peran pada PT Windika Utama, yaitu perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang membagi jenis pekerjaan setiap pegawainya. Setiap pegawai bertanggung jawab dengan tugas yang berbeda sehingga memiliki peran di dalamnya. Contohnya seperti manajer yang berperan untuk mengorganisir karyawan, karyawan yang bekerja untuk mengemas barang, dan lain-lain. Selanjutnya, teori pembentukan tim. Menurut teori pembentukan tim, alasan praktis, sebuah tim dibentuk karena memiliki tujuan ekonomi, keamanan, dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan ini yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi yang tinggi sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitar yang menjadi karyawan. Selain itu, kedekatan ruang dan daerah antar para karyawan yang kebanyakan berdomisili di Semarang juga menjadi salah satu alasan pembentukan perusahaan. Selanjutnya adalah perilaku kelompok dalam kepemimpinan dan konflik. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Nah, kegiatan manajemen dalam kepemimpinan biasanya dilakukan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan, yang merupakan tindakan yang tentunya memerlukan jiwa kepemimpinan. Kemudian, konflik dalam organisasi atau kelompok dapat bersifat disfungsional, yaitu ke arah negatif, dan fungsional atau ke arah positif. Nah, ada beberapa teknik pemecahan konflik, diantaranya adalah pemecahan persoalan, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, penghindaran konflik, pelicinan konflik kompromi, wewenang dan perubahan manusianya, dan struktur organisasi. Berikut adalah contoh kepemimpinan pada PT Windika Utama. Untuk perencanaan, PT Windika Utama melakukan upaya dan program-program peningkatan motivasi guna tercapainya produktivitas kerja para karyawan. Nah, program ini berbasis pada kesejahteraan karyawan dengan tujuan agar karyawan sebagai aset perusahaan dapat menjadikan perusahaan sebagai rumah kedua, sehingga karyawan merasa kerasan, betah, dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Nah, untuk pengorganisasian, PT Windika Utama menerapkan sistem pengorganisasian yang efisien dan efektif. Efisiensi dan efektivitas terlihat pada semua unit kerja, sehingga tidak kelihatan pada ada karyawan yang tidak bekerja. Nah, selain itu, perusahaan senantiasa menginformasikan perkembangan dan kondisi perusahaan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali dengan menjelaskan visi misi dan tujuan perusahaan. Kemudian untuk pengambilan keputusan, PT Windika Utama melakukan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan dan para karyawan. Hal ini dapat terjadi karena motivasi berprestasi dari para karyawan yang cukup tinggi, sehingga menguntungkan bagi kinerja perusahaan, dan tentunya menguntungkan bagi karyawan itu sendiri karena ada pemberian program kesejahteraan karyawan dari perusahaan. Kemudian untuk contoh konflik pada PT Windika Utama. Nah, pada kenyataannya terdapat beberapa kendala, hambatan, ataupun konflik yang dihadapi oleh manajemen PT Windika Utama Semarang yang besar kaitannya dengan motivasi kerja para karyawan. Di antaranya, pertama, mengingat motivasi kerja karyawan saat ini yang sudah cukup tinggi,
Kendala atau yang menjadi tantangan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang sudah dalam kategori cukup tinggi itu. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa karyawan yang usianya sudah cukup tua, sehingga tingkat produktivitasnya menurun karena motivasi kerja yang sudah menurun. Kemudian yang ketiga, program kesejahteraan karyawan pada dasarnya ada yang bersifat normatif, yakni berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga ada yang bersifat non-normatif, adalah murni sebagai wujud apresiasi dari perusahaan kepada karyawan. Namun, yang menjadi konflik adalah dari cukup banyaknya program non-normatif atau apresiasi dari perusahaan, sebagian karyawan yang kurang memahami perbedaan kedua kebijakan tersebut menganggap bahwa program non-normatif tersebut sebagai program normatif. Ya, sehingga ketika perusahaan tidak memberikan kebijakan non-normatif tertentu, dianggap kurang tepat oleh para karyawan, karena karyawan tidak dapat membedakan mana program non-normatif dan program normatif. Kemudian yang keempat, terdapat karyawan yang motivasi kerjanya rendah dan kurang peduli terhadap visi misi perusahaan. Hal ini dalam beberapa kasus disebabkan karyawan tersebut mempunyai permasalahan di luar pekerjaan yang berimbas pada motivasi kerja karyawan tersebut. Nah, hal ini jika tidak segera diatasi, maka akan berakibat buruk bagi perusahaan, khususnya dalam hal produktivitas kerja. Aspek-aspek organisasi. Struktur organisasi yang ada pada PT Windika Utama Semarang, yaitu ada 7 departemen pada perusahaan tersebut, yang mana 7 departemen tersebut diketuai oleh Factory Manager. Di bawah Factory Manager membawahi 7 departemen, di mana masing-masing departemen diketuai oleh manajer, yaitu ada manajer produksi, manajer personalia, manajer quality control, manajer umum, manajer akunting, manajer pemasaran, dan manajer research and development. PT Windika Utama Semarang dalam struktur organisasinya merupakan bentuk kelompok formal. Strukturnya diketuai oleh factory manager yang membawahi 7 departemen yang masing-masing diketuai oleh manajer dan masing-masing manajer dibantu oleh staf. Pada manajemen sumber daya manusia yang ada pada PT Windika Utama Semarang, yaitu salah satunya dengan cara memotivasi pekerja. Motivasi kerja yang diberikan pada pekerja di PT Windika Utama Semarang yaitu dalam bentuk gaji, tunjangan, THR, serta bonus. Model motivasi dalam pemberian bonus diberikan dengan menetapkan target, sehingga apabila target tercapai, maka pekerja mendapatkan bonus. Hal lain yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia yaitu dengan dilakukannya gathering untuk meningkatkan kinerja kelompok serta komunikasi kelompok yang lebih lancar. Dan adanya pelatihan atau training bagi para pekerja untuk meningkatkan skill. Berikut adalah acuan daftar pustaka dalam kasus PT Windika Utama Semarang. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.